Halo guys, perkenalkan nama saya Anita Nuraini dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 222100254 Matkul Fikih Muamalah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sulh atau perdamaian. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan tentang pengertian sulh. Pengertian sulh. Sulh artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Menurut istilah syara, sulh didefinisikan menurut ulama. Yang pertama, menurut Taqi al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husain, yang artinya akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar atau berselisih. Kedua, menurut Hasbi as-Siddiq dalam bukunya dalam pengantar fikih muamalah, yang artinya akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan akad itu dapat hilang perselisihan. Yang ketiga, dari Sayyid As-Sabiq, yang artinya as-sulh adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Maka dapat didefinisikan atau disimpulkan dari beberapa pendapat di atas tersebut. Sulh adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan. Nah, sekarang memasuki dasar hukum as-sulh. Dasar hukum sulh terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Dan terdapat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Turmuzi, yang artinya, mendamaikan dua muslim yang berselisih itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Adapun rukun sulh, yang pertama, musalih, yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulh untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Yang kedua, musalih anhu, yaitu persoalan yang diperselisihkan. Yang ketiga, musalih bih, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah ba'dal as-sulh. Yang keempat, ijab qabul atau sigot, yang dilakukan oleh kedua pihak yang akan berdamai. Nah, sekarang memasuki di syarat-syarat sulh. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan musalih, yaitu orang yang berdamai. Diisyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan musalih bih. Yang pertama ada berbentuk harta yang dapat dinilai atau diserah terimakan dan berguna. Yang kedua, diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaan yang dapat menimbulkan perselisihan. Dan syarat yang terakhir adalah syarat yang berhubungan dengan musalih anhu, yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diwadakkan atau diganti. Jika berkaitan dengan hak-hak Allah, maka tidak dapat bersulh. Adapun macam-macam sulh ada 3, yaitu 1. Perdamaian tentang ikrar. Kedua, perdamaian tentang ingkar. Yang ketiga, perdamaian tentang sukut. Nah, adapun yang mengakhirkan sulh, yaitu ada 2 cara. Yang pertama, ibrah, atau membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya. Kedua, mufaddah, yaitu penggantian dengan yang lain dengan cara menghibahkan sulh hibah atau menjual
sulbai atau menyewakan sul ijarah sebagai barang yang dituntut oleh penggugat. Memasuki yang terakhir, ada aplikasi sul dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, terjadinya sengketa. Dalam perbuatan usaha itu tentunya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha, walaupun telah diatur oleh undang-undang atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati. Yang kedua, ada penyelesaian sengketa. Dalam ajaran Islam, ada 3 sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Yang pertama, as-sulh atau secara damai. Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua, secara arbitrase atau at-tahkim. Dalam cara ini, para pihak yang bersengketa menunjukkan perwakilan mereka masing-masing atau hakam untuk menyelesaikan sengketa mereka. Yang ketiga, melalui lembaga peradilan atau al-qadha. Apabila para pihak bersengketa tidak berhasil melakukan as-sulh atau at-tahkim, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan agama. Nah, itu tadi materi sulh yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. See you guys.